Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang gambar potongan, aturan tanda pemotongan dan letak hasil gambar potongan dari modul yang telah Bapak bagikan kemarin dan langsung diaplikasikan pada 3 dimensi bangunannya supaya lebih mudah dipahami oleh kalian. Oke, langsung saja. Di sini Bapak sudah membuat bangunan 3 dimensi, bangunan sederhana. Nah, bisa kalian lihat bangunannya bentuknya seperti ini. Sederhana dan menggunakan atap dak untuk memudahkan kalian ketika menggambar potongan nanti. Bangunan ini memiliki luas kurang lebih 15 meter persegi dengan satu buah pintu, kemudian ada jendela. Denah didapatkan dari gambar penampang horizontal bangunan atau rumah tinggal dalam bidang datar sehingga akan terlihat bagian-bagian dalamnya akan seperti apa. Nah, apabila kita potong kurang lebih 1 meter dari lantai untuk membuat denah, maka akan terlihat seperti ini. Nah, ini adalah tampak atas dari denah yang sudah kita potong dari bangunannya. Nah, di sini bisa terlihat ada bagian-bagian dari bangunan yang sudah terpotong, ada dinding, kemudian konstruksi dari bangunan tersebut yaitu kolom, kemudian ada jendela. Nah, ini jendela yang satu daun jendela, kemudian di sini ada jendela dengan dua daun jendela. Dan di sini ada satu buah pintu. Ketika bangunan itu dipotong 1 meter dari lantai, maka akan terlihat seperti ini. Dan inilah yang disebut dengan denah. Seperti ini, ya. Nah, ketika kita akan membuat gambar potongan, otomatis harus dibuat terlebih dahulu garis potongan beserta tanda arah potongannya. Itu untuk mengetahui dan memudahkan kita di mana akan memotong sebuah bangunan. Nah, di sini Bapak akan simpan terlebih dahulu garis potongan, kemudian dimensi beserta garis atap. Maka akan terlihat seperti ini. Garis putus-putus ini yang di luar dari bangunan merupakan garis atap, sedangkan garis titik putus-putus yang ini, ya, yang ada A dan juga garis titik putus B panah ini, itu merupakan tanda arah potongan. Ketika arah potongan bangunan tersebut dipotong, arah pandangan yang terlihat adalah arah pandangan sebelah kiri. Begitupun di bawah, maka yang terlihat adalah bagian sebelah sini, ya, yang ada pintu, kemudian ada jendela. Nah, kita langsung saja lihat bagaimana bangunan tersebut ketika sudah dipotong. Maka bangunannya akan terlihat seperti ini. Ya. Nah, ini untuk potongan bebek. Potongan bisa kita katakan sebagai potongan melintang. Nah, jadi ketika bangunan tersebut dipotong, maka yang terlihat itu dari mulai bagian bawah bangunan yang tidak terlihat atau tertanam dalam bangunan, ya, tertutup oleh tanah. Kemudian di sini ada dinding, bagian tengah bangunan dan ada atap. Jadi semua bagian bangunan harus terlihat ketika kita menggambarkan potongan dari mulai fondasi sampai dengan atap. Nah, bisa kalian lihat di sini bagian-bagian dari bangunan mulai dari bagian bawah. Di sini ada fondasi, ya, yang berbentuk trap samping, kemudian ada urugan pasir, tanah asli, urugan pasir, kemudian ada spesi atau adukan spesial, dan juga ada penutup lantai. Kemudian di sini juga ada slope, ya. Ini belum Bapak beri notasi ataupun simbol karena kita akan fokus terlebih dahulu pada gambar potongan. Nah, ini untuk potongan B. Jadi ketika arah potongannya ke kiri, ya, ke kiri, ini tanda panahnya ke kiri, maka otomatis arah pandangan kita atau bangunan yang terlihat itu ada pada bagian sebelah kiri bangunan yang dipotong. Nah, seperti ini. Berbeda halnya kalau arah potongan bangunannya ke arah kanan, ke arah sebaliknya, maka otomatis yang terlihat itu bagian-bagian dari arah kanan. Nah, kita coba balik ya untuk mengapa posisinya sama sini. Nah, maka yang akan terlihat akan seperti ini. Yang tadinya kalau di sebelah kiri di sini ada jendela, maka di arah bagian kanan atau pandangan kanan ini tidak ada jendela, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, tadi yang terletak ini simbol pintu yang terpotong tadinya terletak di bagian kiri, di dinding kiri, maka di sini terlihat ada bagian kanan karena arah pandangannya itu arah pandangan ke kanan.
ya. Nah, di sini ada dinding. Dinding ini kenapa ada tiga bagian? Karena di sini dinding itu, dinding bata itu diapit oleh plesteran, ya. Ini plesteran. Jadi dinding itu tidak hanya dinding bata saja, tapi diapit oleh plesteran. Kemudian di atas di sini ada sama seperti sloop, cuman kalau posisinya di atas disebut dengan ring bulb atau balok cincin. Kemudian di sini ada duct beton. Kita lihat kembali denahnya. Nah, ini tadi Bapak sudah menampilkan penggambaran dari potongan BB, ya. Otomatis kalau potongan BB maka gambar yang terlihat seperti ini. Nah, ya, potongan BB. Ini potongan yang tadi. Maka nanti di lembar kerja, Bapak akan menyuruh kalian untuk menggambar potongan AA dan potongan BB. Untuk potongan BB nanti akan digambarkan seperti ini. Apa gambarnya selesai seperti ini? Tidak, tapi kalian harus membuka notasi, simbol, dimensi, dan keterangan. Gitu, ya, dari mulai fondasi, kemudian struktur tengah, gitu ya, kemudian bagian atas. Gitu. Lalu kita lihat untuk potongan yang AA. Nah, ini potongan AA mengarah tanda arah panahnya ke bawah. Itu berarti yang terlihat ada kita sebelum Bapak tampilkan gambar potongan AA, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya ini plus minus 0,00, kemudian di sini ada minus 0,03. Nah, plus minus 0,00 ini merupakan elevasi atau ketinggian yang Bapak tentukan. Nah, plus minus 00 ini Bapak tentukan pada elevasi lantai. Sedangkan untuk minus 0,03 maka ini adalah elevasi teras. Jadi otomatis ketinggian elevasi 00 dan elevasi minus 0,03 yang minus 0,03 ini lebih rendah daripada lantai yang ada di dalam bangunan. Kenapa posisinya lebih rendah? Karena teras ini berada pada bagian luar, otomatis akan terkena air hujan. Jadi posisinya harus lebih rendah. Nah, kalau posisinya lebih tinggi, nanti dikhawatirkan air akan mudah masuk ke dalam bangunan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan pada potongan yang AA. Nah, kita kembali lagi pada bangunan 3 dimensinya. Nah, potongan AA tadi terletak pada tengah-tengah dinding atau memotong jendela yang mempunyai satu daun jendela. Oke, langsung saja kita simpan simbol potongannya pada tengah-tengah. Kemana arah panahnya tadi? Ke arah sini, ya. Oke, kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, maka gambar potongan AA otomatis akan terlihat seperti ini, ya. Memotong jendela yang memiliki satu daun jendela, kemudian maka akan terlihat pintu, jendela, kemudian bagian-bagian dari bangunan sampai bagian bawah bangunan dari fondasi sampai atap, sama seperti potongan AA dari mulai bawah sampai atas. Nah, ini apa ini yang kecil tadi di bagian AA itu tidak ada, tapi di bagian BB ada. Ini merupakan balok bagi atau balok anak, ya. Karena ini rentang dari bangunannya cukup panjang, maka harus ada balok anak atau balok bagi untuk menopang dari dak beton itu sendiri supaya tidak terjadi dandutan. Nah, potongan BB ini nanti gambarnya akan seperti ini. Oke. Nah, sebelum menggambar potongan, kalian juga harus menggambar dan mengetahui bagaimana tampak dari bangunan tersebut, begitu ya. Karena di sini langsung Bapak tampilkan gambar potongan, sedangkan nanti pada penugasannya tidak akan Bapak tampilkan. Jadi kalian harus berpikir sendiri bagaimana mulai menggambar potongan. Jadi selain kalian mengetahui dari denahnya tersebut dan membubuhkan gambar dan arah potongan atau garis potongan beserta tanda arah potongannya, yaitu garis panah ini. Nah, tanda arah potongan ini untuk mengetahui letak hasil gambar potongannya seperti atau arah pandangan kalian menggambar potongan itu seperti apa. Nah, selain mengetahui gambar denah, kalian juga harus mengetahui tampak dari bangunan sendiri. Nah, ini merupakan gambar tampak bangunan bagian depan, kemudian ini merupakan tampak bangunan bagian samping. Yang terlihat adalah jendela yang memiliki satu daun jendela, sedangkan untuk tampak bangunan yang ini itu memiliki pintu dan juga jendela dengan dua buah daun jendela. Ya, nanti keterangannya sudah Bapak bubuhkan, tinggal kalian ikuti dan juga pahami dari modul yang sudah Bapak berikan kemarin. Jadi selain kalian harus mengetahui gambar denah seperti ini, pintu ya, kebetulan di sini notasi pintunya Bapak berikan untuk di denah itu berupa notasi pintu yang sedang terbuka. Kemudian di sini ada jendela. Nah, ini merupakan jendela hidup, karena kan jendela itu ada jendela mati, ada jendela hidup. Sedangkan jendela hidup itu jendela yang bisa dibuka. Nah, ini
ya, ini daun jendela, bingkai jendela yang bisa dibuka. Bagaimana sih jendela yang bisa dibuka itu? Kita lihat kembali. Kalau kita lihat di sini ada bingkai jendela. Yang disebut dikatakan atau jendela hidup. Itu jendelanya, daun jendelanya bisa dibuka seperti ini. Ya. Nah, Bapak akan mencoba membuka daun jendelanya. Jendelanya terbuka. Sama dengan jendela yang ini. Seperti mati. Kalau jendela mati itu jendela yang tidak bisa dibuka begitu. Artinya paten, tidak ada bingkai jendela. Setelah kusen langsung saja disimpan dengan kaca, tidak ada daun jendela. Kalau di modul kan ada jenis-jenis ini ya, jenis-jenis potongan. Betul ya, ada potongan memanjang, potongan melintang. Nah, kita di keterangan gambar itu sebagai gambar potongan memanjang atau potongan melintang, karena potongan memanjang dan melintang itu kalau di modul dipatok dengan atau terpaku pada arah jalan utama begitu ya, atau jalan lainnya. Nah, sedangkan kalau di gambar perencanaan cukup saja kalian menambahkan atau membuka keterangan potongan AA atau potongan BB saja begitu.